S1, SMA, S2 dan seterusnya. Yang kedua kompetensi. Kompetensi dari kemarin saya mengikuti pemaparan, kita bicara tentang kompetensi karena BPSDM adalah instansi yang bagaimana membuat semua ASN mempunyai kompetensi yang baik. Yang berikut 4 itu adalah yang berikut kinerja, dan yang kelima adalah disiplin. Maka saya sangat berterima kasih BPSDM, walaupun masih ada kursi yang kosong, kita mulai tepat waktu. Kalau saya rapat di BKD, terutama dengan teman-teman sekretaris atau kasubag pegawai dan umum, saya tepat waktu saya mulai. Karena tadi kompetensi itu, disiplin masuk di dalamnya. Indeks profesionalisme NTT, ASN NTT masih rendah. Saya tidak tahu Bapak Ibu kawan yang ada di tengah-tengah kita. Ini lihat hasil hitungan BKN berapa. Kalau NTT masih sangat rendah. Nanti sebentar dalam pemaparan saya akan sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu kawan BKD atau BKP SDMD Kabupaten Kota, apapun nomenklaturnya, kita secara perlahan-lahan ke depan harus merubah metode kita seperti apa yang disampaikan Pak Dr. Muhammad Taufik kemarin. Nah, peran ini selain ada di BPSDMD, tapi kita pimpinan perangkat daerah harus mendorong ke arah situ. Visi yang kelima, mewujudkan reformasi birokrasi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Saya dalam beberapa pertemuan dengan guru-guru saya tanya, peningkatan kualitas pelayanan untuk Bapak Ibu guru yang fungsional ada di mana? Dan saya bersyukur Bapak Ibu guru tahu bahwa ada di anak-anak didik. Nah, kita, khususnya saya di BKD, ada di mana? Saya bilang kita semua yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pelayanan publik, kualitas pelayanan publik kita ada di setiap orang yang datang menginjakan kakinya di BKD. Itu kita lihat mereka memberi evaluasi kepada kita apa. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu, ini anjuran dari peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Mungkin Bapak Ibu sudah baca, itu diwajibkan bahwa kita harus meningkatkan kualitas pelayanan publik kita. Jam pelajaran mendapat BIMTEK. Ini peraturan kepala LAN. Bapak Ibu tolong catat baik-baik. Karena ini salah satu merupakan indeks profesionalitas. Kita NTT kalah di situ. Jadi 14.000 pegawai ini tidak memasukkan sertifikat BIMTEK tadi. Minimal ya 20 JP. Padahal saya berteman dengan kepala sekolah, guru-guru yang kepala sekolah selalu posting in-house training. Terus saya tanya, ini ada sertifikat? Ada yang bilang ada yang bilang tidak ada. Saya bilang tolong buat sertifikatnya supaya diposting ke SAPK. SAPK itu sistem kita kepegawaian semua tahu, administrasi pelayanan kepegawaian. Nanti indeks ini dihitung dari SAPK kita masing-masing. Nah, kita kalah NTT di situ. Satu tidak masukkan sertifikat BIMTEK 20 JP, satu tidak mempunyai nilai kinerja. Kalau pendidikan sudah ada, disiplin ya, syukur-syukur kita tidak ada hukuman disiplin. Tapi sekarang wajib posting. Siapa yang kena hukuman disiplin diposting di dalam sistem. Gitu ya, Bapak Ibu. Kita sama-sama dorong NTT semua kabupaten kota sama. Saya terima kasih Pak Kaban, saya diberi kesempatan untuk bicara di sini, bertemu dengan Bapak Ibu. Kemarin rakor Maret di Sasando BKD buat, dan hari ini lagi. Kita samakan pemikiran. Mengelola perubahan, mengambil keputusan. Nah, mengelola perubahannya dari kemarin kita omong tentang inovasi. Apapun yang kami kerjakan, kami akan posting di sini. Dan saya sangat berharap Bapak Ibu BKD di 22 kabupaten dan kota, 21 kabupaten dan 1 kota, kalau bisa, saya sangat berharap kita punya ini semua. Sehingga Bapak Ibu mau kerja apapun posting di sini. Ini di reformasi birokrasi, ini nilai tertinggi. Pelayanan kepada publik dan transparan.
Kalau Bapak Ibu punya ini, saya sangat berterima kasih karena ketika seperti Ibu kemarin, Ibu Titi Widya Suara bilang, ketika orang ketik NTT maka semua muncul. Jangan satu saja, semua kita coba bayangkan. Kita 21 kabupaten, 1 kota. Ketik saja uji kompetensi. Begitu orang ketik uji kompetensi semua NTT yang keluar. Ya toh? Tapi harus ada hashtag. Hashtagnya harus dibuat. Sehingga orang ketik apa muncul. Nah ini kita harus belajar dari adik-adik yang milenial. Sekian dan terima kasih, saya akan kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih Ibu. Speak English in Wednesday itu juga tiap Rabu selalu ada postingan-postingan sangat aktif sekali. Dan itu sebenarnya jadi contoh atau best practice terbaik yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu PKD juga di kabupaten kota, melanjutkan dari apa yang saya sampaikan kemarin. Di era sekarang kita harus branding, rebranding. Kita harus melakukan branding bagi diri kita sendiri memang, dan contoh terbaik sudah dilakukan oleh BKD Provinsi NTT. Dan baik Ibu Kaban, saya ingin menyampaikan soal yang tadi Ibu sudah sampaikan bahwa NTT sangat rendah ketika bicara tentang kinerja gitu. Kesulitan saya secara pribadi sebagai salah satu aparatur sipil negara di Nusa Tenggara Timur ketika mengakses My SAPK BKN adalah kesulitan ketika mengupload setiap bukti sertifikat yang saya peroleh. Saya contohkan, bulan lalu saya baru selesai uji kompetensi Ibu untuk kenaikan jabatan Widya Iswara Madya. Saya mencoba untuk mengupload bukti tersebut, namun prosesnya loading terus seperti itu. Mohon nanti mungkin dibantu mengkomunikasikan, saya juga tidak tahu apakah setiap ASN mestinya ketika ada aplikasi dari BKN itu kita punya hak untuk mengupgrade atau memposting dan memperbarui data kita, kan itu membantu BKD juga, mempermudah juga bagi BKN sebenarnya, tapi itu kesulitan sekali Ibu. Saya bahkan mencoba 2:30 dini hari, mungkin kalau 2:30 itu tidak banyak ASN yang mengakses juga tetap sama. Itu yang pertama. Dan kemudian saya berharap juga BKD, saya belum dapat informasi tadi terkait dengan penandatanganan SK-SK kenaikan pangkat atau jabatan dengan barcode ya. Saya berharap juga BKD Provinsi NTT akan mulai menggunakan barcode sehingga proses kenaikan jabatan maupun kenaikan pangkat akan jauh lebih cepat lagi kalau dengan menggunakan tanda tangan barcode. Pertama, memang hal yang harus itu adalah mengapresiasi apa yang dilakukan oleh BKD di bawah pimpinan Ibu Kaban. Ya, reformasi birokrasi terkait dengan SPBE itu menjadi satu gumulan yang rumit. Itu harus kita akui. Tetapi jikalau memang ini di BKD sudah diserani, itu hal yang luar biasa. Itu patut diacungkan jempol. Kemudian ya, suka atau tidak suka juga memang saya belajar dari websitenya Ibu, kemudian media-media publikasi yang ada di BKD ini. Dan saya memberitahukan teman-teman, kalau mau bikin konten YouTube ya, nyontek saja di BKD punya, itu sama malu untuk nyontek situ. Lihat situ bagaimana teman-teman di BKD bisa mengkreat konten, kemudian mempublikasikan dengan baik, dengan kualitas yang cukup baik. Itu luar biasa memang. Kami sedang mendorong supaya website di BPSDM Provinsi untuk aktif lagi, dan juga YouTube juga bisa kemudian aktif lagi sebagai media publikasi, sebagai hal penting di dalam manajemen pengendalian mutu ISO 9001/2015. Nah, satu hal yang saya mau sampaikan terkait dengan tema hari ini soal pengembangan karir kepegawaian. Sebelum Ibu melakukan atau menyampaikan materi ini, kami juga mengikuti dari media-media yang sudah disampaikan oleh BKD Provinsi terkait dengan
pengembangan SDM, penggunaan IT. Kami sebenarnya ingin meniru dalam tanda petik apa yang dilakukan oleh BKD Provinsi NTT, hanya kendala kita adalah kembali lagu lama, yaitu biaya. Dan kita di SIKA jujur saja setiap tahun terjadi rasionalisasi anggaran, bahkan yang sudah dialokasikan, sudah ditetapkan bisa juga nanti dianulir kembali. Ini yang menjadi kendala kita untuk berkreasi penggunaan IT ini, sehingga pada kesempatan ini mungkin kami mengusulkan kepada Ibu Kaban, kiranya ada satu surat penegasan dari Bapak Gubernur untuk seluruh Pemda di NTT, sehingga kita bisa bergerak bersama terkait dengan apa yang inovasi-inovasi yang dilakukan oleh BKD Provinsi NTT. BKD Provinsi menjadi garda terdepan, kami yang lain mengikuti dari belakang, tapi dengan dasar ada instruksi dari Bapak Gubernur, sehingga orang atau kami di kabupaten ini harus mampu menyiapkan paling tidak biaya minimal untuk kebutuhan penganggaran terkait dengan inovasi di bidang digital ini, karena memang kita tahu sangat penting. Mungkin ini saja Ibu, terima kasih saya kembalikan. Bukan masalah saya mau kumpul subscribe-nya, maksudnya semakin banyak mengikuti YouTube BKD, perkembangan pekerjaan kita akan dilihat, gitu. Yang berikut, NTT Indeks Kinerja. Jadi gini, aturan tentang sasaran kinerja pegawai itu sudah harus kita lakukan, manual ataupun online. Tapi di era sekarang 4.0, revolusi industri 4.0, bahkan kemarin Pak Dokter sudah bilang 5.0. Nah, kita mau masuk 4.0 saja dorongnya luar biasa. Apalagi 5.0. 5.0 itu artinya saya bekerja, saya tidak tergantung orang lain lagi. Berarti saya sudah harus kuasai semua pekerjaan dengan IT yang sangat baik. Kalau sekarang kan saya juga masih minta tolong teman-teman, gitu. Nah, kinerja ini sebenarnya sudah dibuat oleh masing-masing. Nah, Bapak Ibu, Kepala Badan, 21 kabupaten kota, tolong perhatikan ini. Pulang bikin surat, buat 2021 nih, surat ke semua perangkat daerah, SKP sudah harus ada, baik online maupun manual. Itu dulu, supaya di akhir tahun kita bisa mengukur prestasi kerja kita. Kalau kami penilaian prestasi kerja online bulanan. Kalau saya belajar di BKN itu Bapak Ibu tahu apa? Harian. BKN pernah monitoring di BKD bulanan, semua sudah paham, baru kita masuk di harian. Harian lebih berat lagi, karena setiap apa yang kita kerjakan itu langsung kami harus posting di dalam sistem. Saya sudah belajar itu di Kanrek 10. Ketika saya berkesempatan untuk pergi ke Kanrek 10, saya belajar di Kanrek 10. Tolong ajar saya. Jadi saya dari meja ke meja saya belajar tentang kinerja harian tadi. Saya izinkan BKD untuk buat bulanan dulu. Kalau ini semua sudah paham dengan baik, sebenarnya ini hanya untuk ASN itu sendiri, bukan untuk BKD. BKD terbantu karena semua data ada. Tapi untuk ASN itu sendiri, kepengurusan kepegawaian lebih mudah. Begitu. Jadi Bapak Ibu, Kepala BKD, tolong kita perlahan-lahan masuk ke ranah ini, kan tidak kita ketinggalan. My SAPK memang ini sudah di-launching oleh Kepala BKN ketika Rakor 2019 di Jogja.